Kali ini kita akan membahas soal-soal yang biasanya muncul di SNBT lengkap dengan pembahasannya. Jadi jangan lupa untuk simak video ini sampai habis biar kamu bisa belajar bareng. Yuk langsung simak! Yang pertama kita akan bahas soal tes potensi kognitif atau TPK. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada soal yang berbunyi, jika nilai A adalah 5 lebih besar dari 2 kali nilai B dan jumlah A dan B adalah 35, maka berapakah nilai A dan B? Nah, di sini teman-teman dalam menjawab soal seperti ini perlu menentukan dulu ada 2 persamaan di dalam soal ini. Teman-teman harus bisa menemukan yang mana aja persamaannya. Yang pertama itu kita lihat ada nilai A adalah 5 lebih besar dari 2 kali nilai B. Artinya kita tulis A sama dengan 2B ditambah 5. Artinya 5 di sini adalah lebih besar daripada 2B. 2B ini adalah 2 dikali B. Kemudian ada persamaan berikutnya, yaitu jumlah A dan B adalah 35. Jadi kita tulis persamaannya. A ditambah B sama dengan 35. Ketika kita sudah menemukan kedua persamaan ini, kita akan mengganti nilai A pada persamaan yang kedua. Karena yang sudah kita ketahui adalah nilai yang A. A itu berapa tadi? 2B ditambah 5. Maka dari itu kita substitusikan nilai A ke dalam persamaan A tambah B sama dengan 35. Yaitu persamaan yang kedua ya. Kita masukkan tadi A tambah B. Berarti kita lihat A-nya 2B ditambah 5. Kita kasih kurung ya teman-teman untuk menandakan, ditambah B sama dengan 35. Setelah kita menggabungkan, mensubstitusikan, kita akan menyelesaikan persamaan dengan menyederhanakan persamaan tersebut ya. Pertama-tama kita hapus dulu tanda kurungnya. 25B ditambah 5 ditambah B sama dengan 35. Di sini kita lihat ada variabel yang sama, ada B dan juga B, ada 2B dan juga B. Kita gabungkan karena ini masih sama ya. Tanda pertambahan kita tambahin aja, 2B ditambah 1B artinya 3B ditambah 5 sama dengan 35. Setelah itu kita pisahkan variabel yang memiliki variabelnya aja ya. Kita pisahkan angka yang memiliki variabel, yaitu di sini ada 3B. Kita pindahkan 5-nya ke ruas sebelah kanan. Ingat ya, jika pindah ruas maka tandanya juga berubah. Yang awalnya positif jadi negatif. Artinya 35 dikurangi 5 yaitu 30. Jadi 3B sama dengan 30. Untuk menentukan nilai B, kita perlu membagi 30 ini dengan angka 3 yang membersamai variabel B. Maka dari itu kita bagi kedua sisi dengan 3. B-nya kita bagi dengan 3, artinya hilang ya. Hilang angka 3-nya, kemudian yang 30 kita bagi 3 juga sama dengan 10. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai B, teman-teman. B-nya adalah 10. Sekarang kita tinggal menentukan nilai A. Sekarang kita akan menentukan nilai A. Kita tahu ya tadi bahwa B itu adalah 10. Maka dari itu kita langsung aja substitusikan nilai B tersebut ke dalam persamaan A sama dengan 2B ditambah 5. Kita ganti aja ya. A sama dengan 2. B-nya berapa tadi? 10. Kita masukin dalam kurung 10 ditambah 5 sama dengan 2 kali 10, 20. Kita tambahkan 5 lagi, 25. Jadi nilai yang paling tepat adalah A 25 dan B sama dengan 10. Gitu ya teman-teman cara menjawab soal untuk TPK. Kita beralih ke soal yang kedua, yaitu tentang literasi dalam bahasa Indonesia. Biasanya dalam soal literasi itu teman-teman akan dihadapkan kepada teks. Contohnya, pemanfaatan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Namun, kesadaran akan etika dalam penggunaan teknologi harus ditingkatkan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dalam mengerjakan soal literasi, teman-teman perlu fokus pada pertanyaannya terlebih dahulu. Baru teman-teman mencari informasi dari teks yang ada di dalam soal. Kita baca pertanyaannya. Apa ide pokok
paragraf tersebut. Nah, apa sih tujuannya? Kita harus baca dulu pertanyaannya agar teman-teman tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Contohnya, ketika teman-teman sudah menangkap langsung nih dalam pertanyaan, oh ada ide pokok, artinya teman-teman bisa langsung melihat ke paragraf atau kalimat pertama dan juga kalimat terakhir di dalam paragraf. Namun, apabila paragrafnya pendek, teman-teman dapat langsung mengambil ide pokok secara keseluruhan. Sekarang kita lihat opsi jawabannya. Yang A, etika penggunaan teknologi. B, perubahan signifikan teknologi. C, manfaat teknologi digital di berbagai sektor. D, pentingnya etika dalam memanfaatkan teknologi. Dan E, teknologi dan sektor kesehatan. Sekarang aku akan kasih waktu 5 detik buat teman-teman jawab soal berikut. Nah, gimana menurut teman-teman jawabannya? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mengapa demikian? Karena di sini ada tulisannya atau jawabannya pentingnya etika dalam memanfaatkan teknologi. Teman-teman perlu paham bahwa ide pokok itu merangkum inti pembahasan paragraf secara keseluruhan. Jadi apabila kita lihat di dalam paragraf ini, dia bukan hanya membahas yang A, B, C, atau E, tapi dia membahas keseluruhan yang mana poin itu ada di opsi jawaban yang D. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Berikutnya soal yang ketiga itu penalaran matematika. Di sini ada soal sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Nah, dalam menjawab soal matematika seperti ini, teman-teman perlu hafal rumus-rumus bangun ruang. Contohnya ada kubus, balok, trapesium, jajar genjang, dan lain-lain gitu. Nah, kalau dalam ini kita ditanyakannya adalah volume balok, yang mana rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Di sini kita udah tahu ya teman-teman bahwa panjangnya ada 12, lebarnya 8 cm, dan juga tingginya 6 cm. Maka dari itu kita hanya cukup mengalihkan ketiga angka saja. 12 dikali 8 dikali 6 itu hasilnya 576 cm kubik. Ingat ya teman-teman, jika soalnya menanyakan tentang volume itu pakai 3 di atas atau kubik. Oke. Soal yang keempat tentang penalaran logis. Nah, di sini biasanya bentuknya adalah deret angka seperti yang ada di layar. Ada angka 3, 9, 27, dan 81. Biasanya dalam soal-soal seperti ini, teman-teman harus menemukan pola yang digunakan di dalam deret tersebut. Apabila kita teliti, pola angka ini adalah perkalian 3. Lihat ya di sini, setelah 3 itu 9, setelah 9 itu 27. Kita tahu ya bahwa 3 dikali 3 itu 9, lalu 9 dikali 3 itu 27, begitu pula dengan 27 dikali 3 itu 81. Kalau teman-teman sudah menemukan pola di dalam deret angka, teman-teman perlu melanjutkan saja. Maka dari itu artinya kita perlu mengalihkan 81 dikali 3, yang mana hasilnya 243. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, itu dia teman-teman soal-soal yang biasa muncul di SNBT lengkap dengan pembahasannya. Biasakan diri kamu untuk berlatih menggunakan soal-soal seperti ini karena itu akan membantu kamu lebih tenang ketika melaksanakan tes nanti. Tentunya kamu juga bakalan dapat persiapan yang jauh lebih matang dalam melaksanakan tes SNBT. Jangan lupa untuk latihan soal yang lebih lengkap, kamu bisa mengerjakan di aplikasi Cerebrum yang bisa kamu download di App Store maupun di Play Store. Di sana, kamu bisa mengakses ribuan latihan soal, simulasi, hingga pembahasan yang menyeluruh. Jadi, jangan lupa pastikan kamu download aplikasi Cerebrum sekarang juga. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan informasi penting dan juga menarik lainnya seputar perkuliahan. Sampai jumpa di video berikutnya.